Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 31 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dosa dan Pemulihan. Dosa dan Pemulihan. Firman Tuhan terambil dalam Daniel pasal 9 ayat 20 sampai dengan ke-21. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dengan doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan memohon permintaan kepada setiap kami masing-masing, tepatnya perintah untuk kami lakukan hanya satu hal, yaitu hidup tidak berbuat dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berapa banyak permintaan yang kita mintakan kepada Tuhan selama hidup kita, bahkan permintaan yang kita akan sampaikan sewaktu di waktu-waktu perjalanan ke depannya. Saya mempercayai bahwa setiap sahabat seperjalanan tidak pernah bisa menghitung berbagai macam permintaan. Ada yang banyak permintaan permohonan yang kita sampaikan di dalam doa-doa kita, bagaimana Tuhan mengabulkan. Dan ada banyak yang kita tidak berdoa pun Tuhan sudah mengabulkan, Tuhan sudah memberikan, dan Tuhan sudah melimpahkan anugerahnya ke dalam kehidupan kita. Itulah perbedaan manusia dengan Tuhan. Sementara apa yang dimintakan Tuhan kepada kita, dalam catatan Alkitab kita baca dari awal sampai kepada akhir, dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, sesungguhnya kalau kita kategorikan cuma satu, yaitu jangan berbuat dosa. Hanya itu yang Tuhan mintakan, jangan berbuat dosa. Untuk penjabaran tentang jangan berbuat dosa tentu ada banyak penjelasannya, ada banyak tuntunannya, dan ada banyak arahannya. Di dalam ayat yang kita baca dalam kitab Daniel, apa yang didoakan, yang dimintakan Daniel dalam doanya kepada Tuhan? Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Allah, ke hadapan Tuhan Allahku, permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Cukup menarik, dari banyak permintaan doa kita kepada Tuhan, Daniel punya doa yang berbeda. Kalau kita berdoa mungkin memohon berkat, memohon kesehatan, memohon kelancaran, memohon usaha kita itu diperlancar, pendidikan kita, anak-anak kita dijaga, itu semua permohonan. Tapi pernahkah kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa, pemulihan dosa? Yang menarik, Daniel tidak hanya meminta ampun untuk dosa yang dia perbuat, padahal tidak ada catatan Daniel berbuat dosa seperti apa. Tapi Daniel seakan-akan mewakili bangsanya, karena dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Allah di zamannya Daniel. Ya Tuhan, ampuni dosaku dan ampuni dosa bangsaku. Itu catatan dalam Alkitab. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, menyampaikannya ke hadapan Allahku, permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Kenapa kekudusan digambarkan dengan gunung? Karena gunung itu menjulang menuju ke atas langit. Artinya setiap dosa yang kita perbuat itu kita harus datang kepada Sang Pencipta langit, Sang yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kudus. Kita tahu dengan jelas kitab Daniel adalah berbicara tentang bagaimana bangsa Israel berbuat dosa, dan bagaimanapun bangsa Israel itu kemudian diserang oleh kerajaan yang lain di bawah Nebukadnezar. Kemudian mereka dideportasi, dijajah, dibawa ke Babel, disuruh menyembah patung. Yang tidak menyembah patung kemudian dieksekusi, dihukum. Kita bertemu dengan adanya anak-anak Tuhan yang taat dan adanya anak-anak Tuhan yang tidak taat. Teman Daniel, Sadrak Mesak Abednego, tidak mau menyembah patung, akhirnya dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dia taat, tidak berdosa kepada Tuhan, tidak menyembah yang lain, dan Tuhan selamatkan. Demikian juga Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa di zaman Raja Darius, pemerintahan Raja Darius yang pada saat itu. Sahabat seperjalanan, kita banyak meminta permohonan berbagai macam hal.
Dan waktu kita ditanya kembali kita pernah memohon apa, kita akan menuliskannya dengan sangat banyak. Kemudian kalau kita diberikan satu buku kecil, buku sekolah, kemudian Tuhan meminta kita, silakan tuliskan, memohonkan apapun yang kau mau. Saya meyakini bahwa kita akan menulis dengan seluruh halaman dari buku tulis anak SD itu. Dari halaman depan sampai halaman belakang penuh dengan doa-doa yang kita mohonkan. Lalu Tuhan berkata, kalau seandainya Tuhan melakukan hal seperti demikian, kalau engkau lupa mencatat doamu, maka itu tidak dikabulkan. Lalu kita mencatat semua doa, permintaan. Ada satu bagian yang kita lupa berdoa. Dan Tuhan berkata, kalau engkau lupa berdoa hal itu, berarti engkau tidak mendapatkannya. Semuanya, kita minta mobil, kita minta pendidikan, kita minta segala hal. Ya, kita minta kesehatan, kita minta segala sesuatu. Tetapi permohonan itu kita tidak memintakan tentang bagaimana kita bisa mengasihi orang lain. Bagaimana permintaan kita, Tuhan ingatkan aku kalau aku itu berbuat dosa. Lalu kita mungkin lupa mencatat, Tuhan berikan aku nafas setiap hari. Lupa dicatat. Akhirnya itu tidak diberikan oleh Tuhan. Karena engkau tidak meminta nafas setiap hari, maka engkau tidak mendapatkan nafas. Maka seluruh doa-doa yang kita catat dalam satu buku dari awal sampai akhir, maka pupus sudah karena lupa kepada satu hal. Kita bersyukur bahwa Tuhan tidak demikian. Sekalipun kita tidak meminta, tapi itu adalah bagian daripada kasih sayang Tuhan untuk kita. Tuhan akan berikan sekalipun kita tidak minta. Itulah kasih sayang Tuhan atas hidup kita. Bagaimana kita bisa menjelaskan tentang kebaikan Allah? Sebuah lagu mengatakan kalau lautan ini adalah tintanya dan pohon-pohon di dalam dunia, itu zaman terdahulu masih banyak pohon, itu menjadi penanya, maka engkau tidak bisa menuliskan betapa besar kasih dan kebaikan Allah atas hidup manusia. Sedemikian berlimpahnya dan engkau berhak untuk meminta apapun kepada Tuhan. Dan sedemikian banyak yang Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Tapi pernahkah kita mentaati apa yang Tuhan inginkan? Yaitu hendaklah engkau hidup kudus, engkau jangan berbuat dosa. Maka uraian jangan berbuat dosa berarti di dalam kitab Daniel jangan menyembah berhala, jangan ada ilah lain di hadapanmu. Hendaklah engkau menguduskan hari-harinya Tuhan, menjalani kehidupan dengan benar, jangan berbuat dosa merugikan orang lain, memfitnah orang lain, menipu, berdusta, merampas, menekan rakyat kecil, menekan mereka yang ada di bawah. Maka itulah permintaan Tuhan dan perintah Tuhan untuk kita taati. Kita bisa meminta puluhan, ratusan, ribuan permohonan kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan. Bahkan apa yang tidak kita minta pun Tuhan memberikan. Tuhan meminta satu hal, kita mentaati perintahnya, jangan berbuat dosa. Di dalam konteks inilah kemudian Daniel berdoa kepada Tuhan. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku. Bangsa Israel menyampaikannya ke hadapan Allah. Allahku, permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Mari sahabat seperjalanan, berjuanglah. Allah memerintahkan kepada kita, jangan hidup dalam dosa. Berjuanglah untuk hidup kudus. Semua permohonan kita sudah Tuhan kabulkan. Dan kita belajar taat kepada perintah Tuhan, sehingga kita dipulihkan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pulihkanlah kami dari segala dosa yang kami perbuat. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.